Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu. Kita jumpa lagi untuk belajar bersama. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Coba perhatikan simbol ini. Sebelumnya, kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana seorang anak laki-laki tumbuh dan berkembang menjadi remaja laki-laki? Dan bagaimana seorang anak perempuan tumbuh dan berkembang menjadi remaja perempuan? Kita akan belajar mengenai masa pubertas pada remaja. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu proses yang berbeda, namun berjalan bersamaan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, massa, jumlah sel, atau protoplasma pada suatu organisme. Proses pertumbuhan ini bersifat irreversibel, artinya tidak bisa kembali ke asal. Pertumbuhan dapat dilihat dengan memperhatikan fisik makhluk hidup tersebut. Contoh seperti bertambahnya tinggi badan seorang anak. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan hanya bisa diukur secara kualitatif. Contohnya, bayi baru lahir hanya bisa menangis, lalu berkembang sehingga bisa tengkurap, duduk, berjalan, bicara, dan lain-lain. Proses menuju kedewasaan ini ada batasnya. Ciri-ciri kedewasaan pada manusia terlihat pada perubahan bentuk tubuh dan mulai berfungsinya sistem reproduksi. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia melalui beberapa tahap atau masa. Dimulai ketika bayi, kemudian masa anak-anak, masa remaja, selanjutnya menjadi dewasa, dan kemudian menjadi lanjut usia. Tahap yang pertama adalah masa bayi. Sejak awal kelahiran hingga 1 tahun, pertumbuhan bayi sangat pesat. Selain itu, bayi akan belajar duduk hingga berjalan. Bayi juga mulai belajar berbicara. Dilanjutkan pada masa anak-anak. Pada masa anak-anak, pertumbuhannya juga pesat. Tangan dan kaki mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan ketika bayi. Anak-anak juga semakin meningkat kemampuan berbicara dan mengenal lingkungan. Pada masa remaja, pada masa ini tubuh akan mengalami pertumbuhan yang paling pesat, mengalami perkembangan organ reproduksi, dan mengalami perubahan primer dan sekunder. Pada masa dewasa, pada masa ini tubuh mengalami puncak perkembangan. Kerja otak berfungsi sangat baik sehingga mampu berpikir bijaksana. Selanjutnya adalah masa lansia. Pada masa ini tubuh akan mengalami penurunan fungsi, terlihat dari berkurangnya kemampuan melihat, mendengar, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan pada remaja. Bagaimana remaja laki-laki maupun remaja perempuan mengalami perubahan pada tubuhnya. Masa pubertas disebut juga masa akil balik atau remaja. Masa pubertas adalah masa terjadinya pertumbuhan tubuh yang sangat pesat dan masa perkembangan organ reproduksi. Apa yang menyebabkan perubahan pada masa remaja? Pada masa remaja, tubuh memproduksi hormon reproduksi sehingga menyebabkan perubahan primer dan sekunder. Jadi yang menyebabkan perubahan adalah hormon. Selanjutnya kita akan membahas
Hormon-hormon apa saja yang mempengaruhi perubahan pada remaja laki-laki maupun remaja perempuan? Pada remaja laki-laki memiliki organ yang bernama testis. Organ ini akan menghasilkan hormon testosteron. Hormon inilah yang membantu menghasilkan sel sperma pada laki-laki. Sedangkan pada remaja perempuan memiliki organ yang bernama ovarium atau indung telur. Organ ini membantu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon inilah yang membantu menghasilkan sel ovum atau sel telur pada perempuan. Pada masa pubertas, remaja laki-laki dan perempuan akan mengalami perubahan, baik perubahan primer maupun sekunder. Perubahan primer, tubuh mampu menghasilkan sel kelamin, sel sperma pada laki-laki, dan sel telur pada perempuan. Sedangkan perubahan sekunder yaitu perubahan fisik yang terlihat pada tubuh remaja. Perubahan pada remaja laki-laki. Remaja laki-laki akan mengalami baik perubahan primer maupun sekunder. Pada perubahan primer, remaja laki-laki mampu menghasilkan sel sperma oleh organ testis yang ditandai dengan mimpi basah. Selanjutnya adalah perubahan sekunder atau perubahan fisik. Perubahan ini terlihat pada fisik remaja laki-laki. Yang pertama yaitu tumbuh rambut di ketiak, kemaluan, dada, dan kaki. Yang kedua tumbuh jakun. Ketiga tumbuh kumis dan jenggot. Yang keempat bahu atau dada terlihat bidang atau melebar. Yang kelima suara menjadi berat atau besar. Dan yang keenam terkadang muncul jerawat pada remaja laki-laki. Inilah beberapa perubahan pada remaja laki-laki. Selanjutnya perubahan pada remaja perempuan. Perubahan primer pada remaja perempuan yaitu mampu menghasilkan sel ovum atau sel telur oleh organ ovarium yang ditandai dengan menstruasi. Selain itu, remaja perempuan juga mengalami perubahan sekunder atau perubahan fisik. Yang pertama, tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan. Yang kedua, payudara mulai tumbuh membesar. Yang ketiga, suara lebih nyaring. 4, pinggul melebar. Dan yang kelima, terkadang juga muncul jerawat. Selanjutnya kita bahas bagaimana cara menjaga kesehatan pada masa pubertas remaja laki-laki. Yang pertama, menjaga kebersihan alat kemaluan dengan mencucinya setelah buang air besar maupun buang air kecil. 2. Mengganti celana dalam secara teratur. 3. Menjaga celana dalam tetap bersih dan kering. 4. Memakai celana dalam yang longgar. Dan yang kelima, banyak minum air putih, buah, dan sayur. Berikutnya, cara menjaga kesehatan pada masa pubertas remaja perempuan. Yang pertama, menjaga alat kemaluan dengan mencucinya setelah buang air besar maupun buang air kecil. 2. Mengganti celana dalam secara teratur. 3. Menjaga celana dalam tetap bersih dan kering. 4. Memakai celana dalam yang longgar. 5. Saat membasuh kemaluan dari arah depan ke belakang. 6. Ketika menstruasi, gunakan pembalut yang berbahan lembut dan menggantinya secara rutin. 7. Membasuh kemaluan dengan air bersih, hindari sabun yang tidak sesuai, misalkan yang mengandung banyak parfum. 8. Banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. 9. Banyak minum air putih, buah, dan sayur. 10. Kurangi makanan yang mengandung banyak garam, karena menyebabkan perasaan tegang dan tertekan. Itulah cara-cara menjaga kesehatan pada masa pubertas. Kita sudah menyelesaikan materi kita hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semangat selalu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.